Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Nabila Siti Nursifa dari kelas 11 MIPA 4. Di sini aku akan menjelaskan materi matematika wajib kelas 12 yaitu aturan pencacahan. Pertama-tama, selamat datang ya buat teman-teman semua di channel YouTube aku. Semoga video ini tuh mudah dipahami untuk teman-teman semua. Pertama-tama, kita masuk ke aturan pencacahan. Di sini tuh kita akan mempelajari pengertian rumus, aturan kaidah pencacahan, serta menjawab 3 contoh video. Pertama kita masuk ke pengertiannya ya. Pengertian pencacahan. Pengertian pencacahan itu apa sih? Pengertian pencacahan itu cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya suatu susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Nah, lalu kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu ada 4, yaitu ada penjumlahan perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Pertama kita masuk ke penjumlahan perkalian. Pertama ini penjumlahan ya. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasikan secara eksklusif. Sedangkan yang perkalian ini biasanya itu dipakai atau digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung aja. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu faktorial. Faktorial adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif yang paling kecil daripada dirinya sendiri, sehingga mencapai angka 1. Nah, faktorial sendiri itu dituliskan dengan tanda seru. Misalnya 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Pokoknya sampai hasilnya mencapai 1. Lalu masuk ke permutasi. Ini tuh digunakan untuk menghitung banyaknya suatu susunan dari objek-objek berbeda jika N adalah objek. Rumusnya yaitu N P R sama dengan N faktorial dibagi N minus R faktorial. Lalu kita masuk ke kombinasi. Kombinasi itu dapat menghitung berapa banyak cara memilih objek-objek tersebut tanpa memperdulikan posisi urutannya. Nah, rumusnya itu N CR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikurangin N min R faktorial. Nanti aku tulis ya di sini rumusnya. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke aturan kaidah pencacahan. Itu tuh ada 2 loh. Yang pertama itu pencacahan boleh diulang sama pencacahan tidak boleh diulang. Pertama, kita masuk ke pencacahan boleh diulang ya. Aturan pencacahan boleh berulang ini membolehkan kita untuk memilih objek yang lebih dari 1 kali dan dapat menempatkannya pada posisi yang berbeda-beda dalam susunan yang kita buat. Jadi tuh intinya tuh objek yang kita pilih ini bisa dipilih lagi. Terus kalau kayak yang kedua itu pencacahan tidak boleh diulang. Ada juga aturan pencacahan lain, yaitu ini, aturan pencacahan yang tidak boleh diulang. Aturan ini memperbolehkan kita untuk memilih objek-objek yang berbeda untuk ditempatkan dalam suatu susunan. Jadi tuh objek ini tuh hanya bisa dipilih 1 kali saja. Sudah membahas materinya, lalu kita akan menjawab 3 soal. Jangan kemana-mana ya. Hai teman-teman semua. Jadi di pembahasan kali ini tuh kita akan menyelesaikan 3 soal. Pertama, ini ada soal pertama yaitu hitunglah nilai dari 15 faktorial dibagi 13 faktorial. Jadi kita langsung saja ya. Kalian di sini pakai faktorial, kita lihat pembaginya. Pembaginya 13 berarti 15 dikali 14 dikali 13 dibagi 13. Karena di sini ada yang sama, kita coret saja. Jadi hasilnya 15 dikali 14 sama dengan 210. Yeay, ini dia nomor 1, yaitu banyaknya permutasi pada kata angkasa adalah, kita tulis di sini. Angkasa, banyak hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Terus banyak huruf Pak. Itu ada
3 kan 1 2 3. Nah, ditanya ini permutasinya. Kita tulis P sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dibagi 3. Ini ada yang sama, kita coret, hasilnya itu 840. Yeay. Masuk ke soal yang ketiga, yaitu ada suatu perusahaan yang akan mengangkat kepala seksi yang baru. Perusahaan tersebut mempunyai 10 orang pegawai senior yang mempunyai kemampuan yang sama. Dari ke-10 pegawai ini cuma diambil hanya 4. Berapa banyak susunan yang mungkin adalah, nah jadi di sini kita pakai cara kombinasi. Ini rumusnya NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dikurangin N min R. Di sini kita tulis 10C4 sama dengan 10 faktorial R faktorial dikurangin 10 dikurang 4 sama dengan 10 faktorial dikurangin 6. Kita hitung 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Karena kita ke 10-nya itu jangan sampai 6, terus kita ngitung lagi nih yang bawahnya 4. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini hasilnya itu 5040, sedangkan yang bawah itu 24. Nah, hasil dari pembagian ini adalah 210. Ini dia hasil dari nomor 3. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.